Financial is built on mutant suffering. It's Glorna. Taking. Ability set us apart, even from other neural networked on one mutant. Things they begin crumbling. I can't make it stop. $1 million in account balances. You people are monsters. You're the plan. No. What did you do? Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gifted. Episode ke-8, season kedua. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu, Lorna memarahi tindakan yang telah dilakukan oleh Rebecca karena telah membunuh semua orang di sana. Karena itu, Rebecca memutuskan untuk pergi dari sana. Di sisi lain, keluarga Strucker sedang pergi ke suatu tempat untuk membawa Red mengobati kekuatannya yang tak terkendali. Singkatnya, tibalah Red dan yang lainnya ke sebuah tempat, yang dimana tempat itu merupakan tempat penelitian ayah Red dulu. Dan ia pun bertemu dengan seorang wanita tua yang bernama Dr. M, yang saat ini sedang melanjutkan penelitian ayah Red untuk membuat serum yang dapat menghilangkan kekuatan para mutan. Mengetahui tentang kejadian pembunuhan tadi, John pun melakukan pencarian di tempat pembunuhan tersebut. Sesaat ia melihat seorang wanita yang sedang kabur, namun lari wanita itu sangat cepat dan tak lain wanita itu adalah Rebecca. Merasa tidak aman lagi, Esme menyuruh Lorna membawa pergi anaknya ke tempat yang lebih aman karena ia juga takut nanti anak Lorna kenapa-kenapa. Dan Esme tidak mau itu terjadi. Karena hal itu, Lorna pun berinisiatif akan membawa anaknya ke tempat bibinya di suatu tempat guna keselamatan anaknya kelak. Di lain sisi, Dr. M menyuntikkan sebuah serum yang dapat menekan kekuatan Red agar tidak keluar. Setelah serum disuntikan, Red pun merasa lebih tenang karena kekuatannya sekarang tidak akan keluar lagi. Namun serum itu hanya untuk sementara karena suatu saat nanti kekuatan Red bisa kembali keluar. Lauren juga diambil darahnya untuk dijadikan sampel dan pria ini bernama Noah. Noah juga merupakan mutan yang dibuang oleh keluarganya sendiri. Namun sekarang kekuatannya sudah tidak aktif lagi karena ia sekarang menggunakan sebuah logam di dadanya yang dibuat oleh ilmuwan wanita tua tadi yang bernama Dr. M supaya kekuatannya tidak keluar kembali. Di dalam pencarian, Claire merasa kekuatan yang sangat besar di dekatnya. Setelah John mengecek area sekitar, mereka seketika menemukan sebuah mayat manusia yang dimana tubuh pria tersebut menjadi kebalik, kaki menjadi tangan, tangan menjadi kaki, hingga wajahnya juga remuk. Dan yang pastinya itu ulahnya Rebecca. Di rumah, Marco dibuat terkejut akan kehadiran istrinya beserta Dawn anaknya yang mengunjungi Marco di rumah. Saat sedang makan, Dr. M memberikan sebuah kotak musik peninggalan dari Andreas dan Andrea, kakek dari Red. Dan kotak musik itu satu-satunya barang yang tidak dihancurkan. Dan Dr. M ini adalah teman akrab dari ayahnya Red. Kembali lagi ke Marco, mereka berdua sedikit berdebat karena ulah lingkaran dalamlah yang telah membuat kekacauan di luar sana dan membuat posisi para mutan semakin tidak aman dan dibenci semua orang. Di sini, Lorna menemui Marco karena ia ingin menyampaikan salam perpisahan. Karena setelah ini, Lorna dan anaknya akan pergi ke suatu tempat dan membawa anaknya tersebut ke suatu tempat yang aman. Singkatnya, Marco menggendong anaknya untuk terakhir kalinya. Sesaat, Marco seperti tidak mau melepaskan anaknya tersebut untuk dibawa oleh Lorna. Namun, apa daya, Marco tidak bisa melakukan apa-apa selain mempercayakan anaknya kepada Lorna. She's special. Who's gonna love her? Mona. Guess we have to go. I love you, Dawn. Lorna, she deserves to be with her family.
Terlihat Marco sangat bersedih berpisah dengan Lorna dan anaknya. Ia pun berteriak sekencang-kencangnya. Begitu juga dengan Lorna yang menangis di luar pintu. Ia juga merasa tak tega memisahkan anaknya dengan Marco. Namun itu satu-satunya cara agar anak mereka menjadi aman. Singkat cerita, keesokan harinya Red telah pulih kembali berkat perawatan dari wanita tua tadi. Sedangkan Lauren sedang berjalan-jalan di area kampus bersama Noah, sambil bercerita masa lalu dari mereka berdua. Akhirnya, pencarian John membuahkan hasil. Ia pun bertemu dengan Rebecca. John menanyakan rencana lingkaran dalam kepadanya, agar John bisa menghentikan tindakan Reva. Namun Rebecca sendiri tidak tahu rencana yang dilakukan oleh Reva. Ia hanya menuruti perintah Reva untuk membobol brankas bank tersebut. Setelah itu, ia tidak tahu rencana selanjutnya dari Reva. Rebecca pun lalu pergi dari sana, tanpa John sempat menanyakan sesuatu hal kepadanya. Di lain sisi, Lorna menemui bibinya yang pernah mengasuhnya sejak kecil, yang bernama Bibi Dan. Lorna memohon kepada Bibi Dan untuk menjaga anaknya sementara waktu. Bibi Dan tentu saja setuju dan mau menjaga Dawn. Please keep her safe. Of course I will, sweetheart. Peter loves it. It always makes her smile. Setelah itu, Lorna pun pergi meninggalkan anaknya dengan perasaan sedih. Sebelum pergi, ia sempat mengatakan ke bibinya kalau ia kelak akan kembali lagi. Di lain sisi, Claire sangat khawatir terhadap John karena semua yang dilakukan John nantinya akan membuat John sendiri dalam bahaya dan Claire tak ingin kehilangannya. Namun John mengatakan ia harus melakukan semuanya ini demi keselamatan para mutan dan menghentikan tindakan lingkaran dalam. Karena bagaimanapun juga, John masih seorang pemimpin mutan underground atau markas mutan. Di sini, Lauren sedikit risih dengan perkataan Noah karena Noah mengatakan apabila serum yang dibuat Dr. M dari darah Lauren berhasil, serum itu kelak nantinya berguna untuk menghilangkan kekuatan para mutan. Dan ternyata Dr. M memiliki kakak kandung yang saat ini menjadi seorang pemimpin kelompok pemurni. Yang sebagaimana kita tahu, kelompok pemurni sangat membenci mutan. She hated him, hating the mutants for something they couldn't change. And change. Lauren. Saat Lauren disuntik, Andy juga merasakan sakit dari suntikan di tangannya. Your hands move when I slit your throat. Rebecca yang sedang sendirian tanpa diduga ternyata dihampiri oleh Fed yang langsung mencekiknya. Fed diutus oleh Reva untuk mencari Rebecca dan membawa Rebecca kembali ke lingkaran dalam. Terlihat Marco yang sedang beres-beres dapat kiriman dari Lorna berupa foto anaknya. Lorna sendiri terlihat sedang membuat sebuah alat pelindung rambut dari logam yang pernah diberikan oleh ayahnya sendiri sejak ia masih kecil. Setelah selesai membuatnya, kini penampilan Lorna telah berubah dan episode ke-8 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.